Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adli Razan Priyatama. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas PowerPoint yang sudah saya buat mengenai topologi jaringan. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Apa sih topologi jaringan itu? Nah, topologi jaringan adalah konsep dasar dalam memahami struktur dan cara kerja suatu jaringan komputer. Hal ini mencakup bagaimana node-node dalam jaringan terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Nah, di sini ada gambar macam-macam topologi yang akan kita bahas nanti. Ya, ini ada gambar topologi bus, topologi ring, star, topologi mesh, dan topologi tree. Nah, sebelum ke sana kita akan membahas pengertian topologi jaringan. Definisi topologi jaringan. Nah, topologi jaringan adalah susunan fisik atau logika dari komponen-komponen dalam suatu jaringan komputer. Apa sih tujuan dari topologi jaringan ini? Nah, tujuannya untuk menentukan cara berkomunikasi antar perangkat dalam jaringan untuk mencapai efisiensi, keandalan, dan keamanan yang optimal. Nah, dalam membangun topologi jaringan juga ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Nah, dalam pemilihan topologi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, jarak, keamanan, dan jumlah pengguna. Oke, lanjut. Nah, berikut sini ada jenis-jenis topologi. Yang pertama ada topologi bus. Nah, topologi bus ini adalah topologi yang dimana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, sederhana dan murah, tapi kegagalan kabel utama dapat melumpuhkan seluruh jaringan. Nah, jadi kelemahan dari topologi itu, jika kabel utamanya rusak, maka seluruh jaringan tidak akan berfungsi. Nah, selanjutnya ada topologi ring. Nah, topologi ring ini adalah topologi yang dimana perangkat membentuk lingkaran terhubung satu sama lain, jadi berbentuk seperti cincin. Nah, data mengalir satu arah, lebih kompleks tapi lebih andal. Berikutnya ada topologi star. Topologi star ini adalah topologi yang dimana semua perangkat terhubung ke satu titik pusat, mudah dikelola, tapi kegagalan titik pusat akan melumpuhkan jaringan. Nah, jadi seperti di gambar yang tadi, topologi star ini bentuknya seperti bintang yang dimana pusatnya ini ada di tengah-tengah, tengah-tengah, pokoknya pusatnya ada di tengah-tengah lah. Yang kalau misalkan pusatnya itu rusak, ya, maka jaringan akan lumpuh total dan tidak akan bisa digunakan. Oke, selanjutnya ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini adalah topologi suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Oke, berikutnya ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon lah, ya sebutannya topologi pohon, adalah penggabungan antara topologi star dan topologi bus yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan yang berpusat pada sebuah komputer pusat. Nah, jadi topologi tree ini merupakan penggabungan dari topologi bus sama-sama menggunakan kabel utama dan topologi star sama-sama punya titik pusatnya. Oke, lanjut. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang topologi bus. Nah, jadi topologi bus ini kayak gini gambarnya. Nah, topologi bus ini tuh ada yang namanya kabel utama. Jadi kabel utama ini fungsinya itu untuk menghubungkan semua perangkat. Nah, semua perangkat yang memfasilitasi aliran data. Terus yang kedua ada terminator. Terminator dipasang di kedua ujung kabel utama untuk mencegah pantulan sinyal. Terus yang ketiga juga tabrakan data. Nah, perangkat dapat mengirim data secara bersamaan yang dapat menyebabkan tabrakan data.
Jadi topologi bus ini juga mempunyai kekurangan yang itu kadang suka terjadinya tabrakan data. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ada topologi ring. Nah, yang pertama pasti topologi ring ini adalah satu arah, yaitu data mengalir satu arah melalui setiap perangkat dalam lingkaran. Gambarnya seperti ini, melingkar seperti cincin. Terus yang kedua redundansi. Nah, jika satu perangkat gagal, data dapat terus mengalir melalui jalur alternatif. Nah, jadi beda sama yang topologi bus tadi. Jadi ini kalau misalkan ada satu perangkat yang gagal, yang lain nggak ikut gagal. Jadi tetap masih lanjut pengiriman datanya. Terus yang ketiga, kompleksitas. Nah, topologi ring ini lebih kompleks dalam instalasi dan pemeliharaan dibanding topologi bus. Nah, jadi lebih mudah instalasinya daripada topologi bus. Dan juga pemeliharaannya atau perawatannya lebih murah sepertinya dibanding topologi bus. Oke, lanjut. Ada topologi star. Nah, topologi star tuh gambarnya seperti bintang yang dimana titiknya ini ada di tengah-tengah titik pusat. Semua perangkat terhubung ke satu titik pusat, biasanya sebuah switch atau router. Jadi topologi star ini titik pusatnya itu kalau nggak switch ya router sebagai pusat dari topologi tersebut. Sentralisasi. Topologi star memiliki kontrol terpusat, memudahkan manajemen dan pemantauan jaringan. Nah, kelemahan dari topologi star, kegagalan titik pusat dapat melumpuhkan seluruh jaringan, membuatnya kurang andal. Nah, jadi kalau misalkan titik pusatnya ini rusak, maka jaringan akan lumpuh total dan tidak akan bisa digunakan. Ya, kelemahannya itu. Ya. Jadi kalau misalkan titiknya rusak, ya udah jaringan tidak akan berjalan. Oke, lanjut ke topologi mesh. Nah, topologi mesh ya, atau topologi jala nama lainnya. Konektivitas penuh. Setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lain, memberikan redundansi yang tinggi. Nah, jadi kelebihan dari topologi mesh ini juga transmisi datanya itu lebih cepat ya. Dan ya intinya nggak lemot lah, jadi konektivitasnya cepat. Data yang dialirkan juga cepat. Nah, ini kelebihan dari topologi mesh. Terus ada efisiensi routing. Jaringan mesh dapat memilih rute terbaik untuk mengirim data, meningkatkan efisiensi. Oke, selanjutnya ada kompleksitas. Topologi mesh lebih kompleks dalam instalasi dan konfigurasi dibandingkan topologi lain. Jadi instalasi dari topologi mesh dan juga konfigurasinya ini lebih mudah dibandingkan topologi-topologi yang lain. Oke, lanjut. Ada topologi tree atau topologi pohon. Nah, kelebihan dari topologi tree ini mudah untuk dilakukan pemeriksaan dan pengisolasian jaringan jika terjadi kerusakan. Terus yang kedua, jika ingin menambah klien atau mengembangkan jaringan, bisa dilakukan dengan mudah. Nah, jadi ini kelebihan dari topologi tree. Ya, kalau misalkan ingin menambah klien itu mudah ya, mudah dilakukan. Dan untuk pemeriksaan dan pengisolasian jaringan itu juga mudah jika terjadi kerusakan. Nah, kelemahannya ini dikarenakan hub berperan sangat penting dalam jaringan, maka bila hub rusak, seluruh jaringan pun ikut terganggu. Dan yang kedua, bila komputer yang ada di tingkat atas rusak, komputer bawahnya ikut terganggu. Nah, jadi topologi tree ini tuh bentuknya kayak pohon, jadi ada atas dan bawah. Jadi kalau misalkan atasnya rusak, bawahnya juga akan ikut terganggu gitu. Jadi saling apa ya namanya? Pokoknya saling tergantung lah gitu istilahnya mah. Saling ya udah gitulah pokoknya saling bertergantungan. Nah,
Oke, selanjutnya ada ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari topologi tree. Yang pertama ada proses pengiriman data dari klien pengirim ke klien penerima harus melalui hub atau pusat kendali. Yang kedua, pusat data dan kendali jaringan dipegang oleh sebuah hub sebagai kabel utama yang menghubungkan beberapa hub. Yang ketiga, terdapat kabel utama atau backbone yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan. Terus yang keempat, mempunyai tingkatan dalam jaringan. Nah, di sini ada perbandingan dari topologi jaringan. Topologi bus, kelebihannya sederhana dan murah, kekurangannya rentan terhadap kegagalan kabel utama. Topologi ring, redundansi, andal, kekurangannya kompleks, sulit dikelola. Topologi stral, sentralisasi, mudah dikelola. Kekurangannya kelemahan pada titik pusat. Mesh, konektivitas penuh, efisiensi routing. Kekurangannya kompleks dan mahal. Oke, sekian pembahasan dari PowerPoint yang sudah saya buat mengenai topologi jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.